Desa Pedawe berada di ketinggian antara 480 sampai 950 di atas permukaan laut. Jadi udaranya sejuk di sini adik-adik. Dan sebagai salah satu desa tua, tentu banyak tradisi-tradisi yang berbeda dengan khususnya di Balikpapan. Jadi walaupun kami satu rumpun dengan desa-desa yang saya bilang tadi Cempaka, tapi ada perbedaan-perbedaan sedikit, baik bahasa, bentuk rumah, maupun juga tata upacara fitri yatim. Nah, sebagai desa tua, Desa Pedawe ini sudah didiami penduduk pada zaman Megalitikum. Terbukti bahwa di sini ditemukan sarkofag, ada juga yang disebut dengan taulan, kaingan, juga ada umah taksu. Itu banyak ditemukan di Pedawe. Ini sebagai salah satu pada peradaban prasejarah. Selamat datang adik-adik, perkenalkan nama saya Iwayan Sukrate, selaku pemilik daripada Rumah Adat Bandung Rangki. Mari dik, dan kita lihat ke dalam ya. Ini namanya ampik ya, ini ampik ya. Ini namanya ampik di sekitar ini ampik. Nah, ini ada pintunya ini hanya satu. Mari kita ke dalam, adik. Nah ini dalam satu ruangan. Ini rumah adat yang saya bilang selaku rumah adat Bandung Rangki, yaitu selalu bersilangan seperti ini, tempat tidur utama atau pedeman gede, tempat orang dewasa atau orang tua. Ini bersilangan dengan ini tempat tidur anak-anak. Ini tempat tidur anak-anak. Nah, ini juga selalu bersilangan. Dapur, pawon jakan ini pawon tua. Jadi untuk gula aren di sini dimasak. Nah, bersilangan dengan ini. Ini namanya gentong, tempat air. Nah, sekarang secara filosofi, air itu ada di bagian bawah. Jadi lambang segara. Jadi melambangkan segara itu di sana. Nah, di bawah dia. Sedangkan api itu, kan sifat api kan naik. Kalau sifat air kan turun. Ini melambangkan gunung. Maka di dalam orang Pedawe itu dalam data ruangnya dia tidak mengenal Trimandala. Dia hanya mengenal ulu teben. Dalam bahasa Pedawe disebut teben di luan. Di luan itu tempat yang lebih tinggi atau tempat suci yang lebih disucikan, sedangkan yang rendah itu adalah kurang suci. Biasanya penempatan daripada kandang itu di bagian teben. Nah, ini tempat tidur dari orang dewasa. Tempat tidur orang dewasa sehari-hari. Kalau orang melahirkan juga di sini. Kalau membuat upacara manusia, dia juga di sini. Misalnya upacara galungan, ada upacara nyerimpan, ada juga upacara yang namanya nanggapang, ya, di sini. Nah, kalau orang meninggal dibersihkan, pembersihannya di sini. Jadi dimandikan. Kalau dia sudah dimandikan, lalu sudah dipakai kain putih, dikaput dan sebagainya, kepalanya diagonal. Ingat nih, pada waktu dia belum, kan ada orang meninggal, sudah bersih, lalu sudah dikaput dengan kain, diberi pakaian dan sebagainya, maka
diletakkan diagonal, ya, tidak lurus. Kalau orang melahirkan, dalam 1 bulan itu kepalanya di tengah, kakinya di luar. Nah, bagaimana ini bersilangan, Dek? Ini filosofinya. Jadi kita sebagai orang anak-anak harus menghormati orang tua. Dia harus kita singgihan. Sing dadi irage langgah ungkul-ungkul kena tua. Maka anak-anak di sini. Ini sekedar adik-adik. Dan ini namanya juga slalom. Kalau kita mau memasak, kan? Atau kita naruh dulu beras di sini, lalu diisi air, kan? Membahas istilahnya, merendam beras. Kedua juga kita mau mencuci piring di sini. Dan di sini kita dapat menaruh alat-alat yang berhubungan dengan memasak nanti. Termasuk ini semuanya perlengkapan di sini. Ya, demikian. Saran saya bahwa janganlah merupakan warisan leluhur kita. Kalau mampu dan ada minat, buatlah rumah adat. Di samping juga buat rumah gedongan. Sebab kita kan tidak mungkin ada keluarga di mana nanti dia tidur, ada orang datang di mana kita ajak menerima tamu. Tetapi rumah adat ini jangan sampai hancur, tetap gara-gara kita mengikuti perkembangan. Sebab rumah adat orang Pendawa anti gempa. Dia konstruksi bangunannya, rakitannya belum pernah saya dengar rumah adat ini karena gempa runtuh, belum ada. Termasuk Jinang juga.